Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Guru Sylvia. Di sini kita akan melakukan pembelajaran kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak, Ibu memiliki sebuah cerita. Marilah kita mendengarkan dan menyimak bersama-sama. Udin memiliki seorang kakak bernama Mutiara. Mereka saling menyayangi dan hidup rukun satu sama lain. Suatu ketika, ibu mereka menyuruh Udin dan Mutiara membersihkan ruangan keluarga. Mereka saling membantu merapikan setiap sudut ruangan tersebut. Akan tetapi, Udin tidak sengaja menjatuhkan buku-buku yang terdapat pada rak buku tersebut. Mutiara tidak memarahi adiknya. Setelah Udin menjatuhkan buku-buku tersebut, Udin mulai meletakkan kembali dan menyusun secara rapi buku-buku ke dalam rak buku. Perhatikan susunan buku-buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa buku yang tersusun di dalam rak tersebut? Udin dan Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Satu kelompok berisi 10 buku. Mari kita hitung. Satu kelompok bernilai 10-an, dua kelompok bernilai 20-an, tiga kelompok bernilai 30-an, dan seterusnya. Coba perhatikan gambar berikut. Mari kita hitung. Sekarang perhatikan buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dikelompokkan sebagai berikut. 10 kelompok buku bisa diganti 1 kubus ratusan. Coba perhatikan contoh berikut. Udin dan Mutiara sangat gemar membaca. Mereka membaca berbagai jenis buku. Ada buku anak-anak, ada buku pengetahuan, dan juga ada buku nyanyian. Mari kita bernyanyi. Burung kakak tua. Gigi
Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti, bisa tanyakan ke ibu langsung atau melalui chat di bawah ini. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Atika Rahma binti Bahrudin akan menjelaskan materi selanjutnya pada pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini yang pertama kita akan mengamati. Apa yang diamati? Yang diamati yang pertama adalah gerak badan. Di sini ada 3 jenis gerak badan. Yang pertama ada gerak jalan di tempat. Apa sih gerak jalan di tempat itu? Gerak jalan di tempat adalah gerak kita yang awalnya posisi tegap, posisi siap, akan menggerakkan bagian kaki secara bergantian. Yang pertama kita angkat kaki kanan terlebih dahulu, lalu turunkan. Setelah itu ganti kaki kiri yang diangkat. Seperti itu diulangi tanpa berpindah tempat. Nah, lalu yang selanjutnya gerak yang kedua di sini ada gerak mengayunkan kaki. Gerak mengayunkan kaki itu ketika kita akan menendang sesuatu atau apapun, geraknya yaitu ketika kita menggerakkan kaki bisa diawali dengan kita mengangkat kaki, diayunkan ke belakang lalu diayunkan ke depan, seperti itu. Nah, gerak yang ketiga yaitu ada gerak memutar lengan. Gerak memutar lengan itu bisa dilakukan ketika kita merentangkan tangan lalu digerakkan seperti mengayunkan ke depan dan ke belakang. Dilakukan secara terus-menerus. Lalu, nah sekarang beraktivitas. Apa saja itu aktivitas yang dapat kita lakukan? Nah, salah satunya yaitu bermain. Kita bisa bermain dengan teman-teman dan juga didampingi oleh guru. Kita bisa memainkan banyak permainan. Lalu, selain itu kita dapat membaca. Nah, membaca kita bisa melakukannya dengan teman-teman kita. Walaupun teman-teman kita mempunyai kesukaan masing-masing, mempunyai buku yang dia suka masing-masing, tapi kita tetap bisa membaca bersama. Lalu yang selanjutnya berhitung. Nah, pada kelas 2 di sini kita akan mempelajari tentang berhitung angka ratusan ya. Gimana caranya untuk menghitung bilangan yang jumlahnya banyak? Kita bisa mempelajari dengan menggunakan balok-balok seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar membaca. Seperti bilangan 134 dibaca 134. Masih banyak lagi contoh untuk bilangan-bilangannya ya. Lalu selanjutnya di sini akan ada materi mengenai kegemaran. Nah, kegemaran setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Contohnya, Andi suka membaca buku, Ina suka menyanyi, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Wah, kita akan belajar bersama nih. Untuk mulai pembelajaran kali ini, kita akan mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran ketiga yang pertama kali ini, kita akan belajar sesuatu yang mengasihkan. Apa itu? Ayo kita bernyanyi. Kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Main Ayunan. Sudah mendengarkan lagunya kan? Gimana lagunya, asik kan? Dari lagu itu kita dapat melihat ungkapan seorang kakak yang senang bermain ayunan bersama adiknya. Ya, kita akan belajar peran. Mari kita perhatikan teks percakapan berikut ini. Selanjutnya kita akan memperhatikan teks percakapan antara Udin dan Mutiara yang berjudul Buku Kakak Sobek. Udin, Kak, bolehkah saya meminjam buku yang di rak paling atas itu? Mutiara, tentu saja boleh. Mengapa buku itu yang kamu pilih? Udin, iya Kak, saya tertarik pada gambar sampulnya. Mungkin isinya menarik juga. Mutiara, mengapa tertarik pada gambar anak-anak bernyanyi? Udin, saya senang belajar menyanyi. Saya ingin menyanyikan lagu di buku itu. Saya ambil sendiri bukunya ya Kak. Udin mengambil buku itu sambil meloncat. Udin, aduh, dapat bukunya Kak, tapi bukunya jadi sobek. Maafkan saya tidak sengaja. Mutiara, ya tidak apa-apa, kan kamu tidak sengaja melakukannya. Tidak usah sedih, mari kakak bantu membacanya. Wah, ternyata ini buku lagu. Ayo kita nyanyikan salah satunya. Bagaimana tadi percakapannya? Di situ kita dapat melihat percakapan antara Udin dengan Mutiara. Di situ Mutiara dengan Udin terlihat selalu rukun. Di situ juga terdapat ungkapan-ungkapan seperti permintaan maaf Udin karena telah menyobekkan bukunya Mutiara. Sedangkan Mutiara juga memaafkan Udin karena dia menyobekannya dengan tidak sengaja. Selanjutnya, kita akan belajar berdiskusi. Buku lagu anak itu cukup tebal, ada 260 halaman. 260 dibaca 260. Selanjutnya, kemarin Mutiara membaca buku halaman 43. Hari ini halaman 46. Mutiara berencana membaca buku halaman 49 besok pagi. Dapat kita perhatikan halaman-halaman yang dibaca oleh Mutiara. 43, 46, 49. Setiap membaca buku, Mutiara menambahkan 3 halaman. Bilangan-bilangan itu membentuk garisan plus 3. Dari pembelajaran tadi, kita dapat mengambil bahwa kita harus hidup rukun di dalam masyarakat untuk menjaga kedamaian di masyarakat. Wah, sudah selesai nih kita belajarnya. Untuk teman-teman, kita harus menjaga kesehatan. Ingat pesan ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah pada sarapan apa belum?
Kalau belum, sarapan dulu agar tubuh kita tetap terjaga staminanya. Dan jangan lupa mandi di pagi hari. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan sedikit pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, langsung saja ke pembahasan pembelajaran 4 dulu. Nah, untuk yang pertama, silahkan kalian simak gambar berikut ini. Di samping ini ada 6 gambar. Marilah kita mengamati gambar tersebut. Di sini apa sih yang dinamakan kerukunan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar, baik rumah, sekolah maupun masyarakat, yang menimbulkan rasa damai. Untuk gambar yang pertama, di situ ada seorang kakak beradik sedang bermain ayunan. Apakah itu merupakan kegiatan yang rukun? Nah, betul sekali. Mereka sedang melakukan kegiatan yang rukun satu sama lain, yaitu dengan bermain ayunan bersama. Gambar yang kedua, ada seorang kakak yang bermain layang-layang dan adiknya menangis di belakangnya. Nah, inilah perbuatan yang tidak rukun karena mereka tidak saling dalam melakukan kegiatan tersebut. Gambar yang ketiga, ada kakak dan adik, yang kakaknya itu membaca dan yang adiknya itu bermain di sampingnya. Apakah itu kegiatan yang rukun? Itu bukan kegiatan yang rukun. Karena apa? Mereka tidak saling bersamaan dan adik itu mengganggu belajarnya kakaknya. Gambar yang keempat yaitu tentang adik dan kakak membaca buku bersama. Nah, inilah kegiatan yang menimbulkan kerukunan dan rasa damai. Apakah gambar kelima menunjukkan kerukunan? Gambar kelima yaitu ada kakak dan adik sedang bermain bersama. Nah, inilah gambar yang menunjukkan kegiatan kerukunan. Gambar keenam, ada seorang kakak dan adik sedang berebutan boneka. Apakah ini gambar kerukunan? Bukan, karena kegiatan itu menimbulkan pertengkaran, jadi tidak menimbulkan rasa damai dan kerukunan. Apakah kalian sudah paham dengan kegiatan kerukunan? Kalau sudah paham, amatilah kegiatan-kegiatan kerukunan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, sekarang kan kalian sudah bisa membedakan mana kegiatan yang rukun, kegiatan yang damai dengan kegiatan yang tidak rukun, rusuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ayo berdiskusi. Nah, kalian apakah tahu kerukunan apa saja sih yang ada di keluarga kalian? Dan kegemaran apa sih keluarga kalian? Meskipun kegemaran mereka itu berbeda, apakah keluarga kalian juga rukun? Nah, marilah kalian berdiskusi bersama-sama dengan teman kalian. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya kegemaran anggota keluargaku, contohnya mereka sedang menonton TV bersamaan di ruang keluarga. Nah, itulah menimbulkan kegiatan yang rukun. Selain itu, ada juga di area tengah itu ada seorang adik dan kakak bermain bersama. Itu juga rukun. Meskipun mereka tidak satu kegiatan, tapi mereka saling rukun dalam satu keluarga. Nah, itulah yang disebut dengan kerukunan dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kegiatan kerukunan yang ada di keluarga, mari kita bercerita, berbagi bersama teman-teman kita. Nah, ceritanya itu seperti apa? Kalian cukup menyebutkan anggota keluarga kalian dan sifat keluarga kalian, serta apakah mereka saling berdampingan dan rukun dalam menjalankan
perannya mereka masing-masing. Contohnya gini, di keluarga saya itu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ayah, kedua ibu, ketiga kakak, dan keempat saya. Nah, ayah saya memiliki sifat ramah, baik, pemarah, tapi mendidik. Nah, ibu saya memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, dan suka diajak bercanda. Nah, kakak saya orangnya penyayang, pengasih, dan lemah dan rendah hati. Dan saya sifatnya baik, usil, dan juga suka bermain. Nah, seperti itulah kurang lebih contohnya. Nah, meskipun di keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda, akan tetapi dalam satu keluarga kita harus tetap menjaga kerukunan agar kenapa? Agar tercipta suasana yang damai, aman, dan nyaman di dalam suatu lingkungan keluarga. Apakah keluarga kalian juga rukun? Mestinya rukun. Alhamdulillah. Setelah kalian mengetahui pembelajaran keempat, yaitu tentang peran sesuai dengan karakter dari keluarga kalian, pokoknya ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, sekarang kita akan belajar bermain peran. Ya, apa sih peran itu? Peran yaitu adalah suatu kegiatan kita memperagakan suatu tokoh dalam drama ataupun cerita sederhana. Nah, di sini ada diskusi ataupun dialog sederhana sedikit. Ya, coba simak pada gambar berikut ini. Untuk yang pertama, ayah. Ayah mau mengajak berwisata pada hari Minggu. Lalu ada Udin ngomong, aku ingin pergi liburan ke kebun binatang. Nah, ada Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu menjawab, wah, ada 2 pendapat. Nih, mana yang akan kita pilih untuk liburan? Udin berkata, liburan kali ini saya hanya ingin ke kebun binatang. Mutiara, begini saja, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya kita liburan ke pegunungan. Udin bicara, kakak baik sekali. Maaf ya kak, saya sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, ibu, wah hebat, anak-anak yang baik, bisa saling mengalah. Nah, disinilah contohnya suatu peran ataupun dialog sederhana yang mencerminkan kegiatan kerukunan antara kakak dan adik. Jadi, seorang kakak itu harus mengalah pada adiknya. Walaupun mereka beda pendapat, tapi mereka satu keluarga harus tetap menjaga suatu kerukunan di lingkungan keluarga. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Nah, mungkin sedikit pembelajaran dari kakak, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lawan COVID-19, tetap jaga masker, cuci tangan, dan tetap di rumah. Dah. Selanjutnya kita ke pelajaran 6 ya, bersama saya Dita Ahadia dari kelompok 3 PGMI 3E. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Kita melengkapi cerita kita ya, cerita yang kita akan pelajari dengan judul berwisata ke kebun binatang. Ini tugasnya ya, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Kata-katanya ada mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Jadi kita mulai ya membaca ceritanya. Pagi-pagi Udin sudah, ayo kita
harus melengkapi kata kalimat yang ini. Katanya apa ya? Kalau Udin biasanya kalau pagi itu iya betul bangun. Jadi bangun kita taruh di sini. Jadi bangun ini sudah kita gunakan. Jadi nggak boleh digunakan untuk yang selanjutnya. Kita lanjutnya. Jadi tadi apa? Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ayah mengajak pergi ke kebun binatang. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa yo? Udin dan kakak dan ibu mempersiapkan iya betul bekal. Jadi bekal ditaruh sini. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir. Tadi keluarga Udin berkendara menggunakan mobil. Kita taruh di sini ya. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli. Sebelum kita masuk ke kebun binatang, kita harus membeli iya betul tiket. Kalau nggak ada tiket, kita nggak bisa masuk ke kebun binatang. Jadi Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket masuk. Tiket itu iya bernomor 354, 355, 356, dan 357. Kata ayah, mereka pengunjung ke 354, 355, 356, dan 357. Udin senang sekali berwisata ke kebun binatang. Kita lanjut ya. Nanti membaca yang nyaring. Selanjutnya kita belajar bilangan ya. Tadi keluarga Udin mendapatkan nomor tiket, salah satunya adalah 354. 354 bisa digambarkan dengan kotak satuan. Jadi ini ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. 300 bisa dibaca 300, dan yang puluhan bisa dibaca 50, dan yang satuan bisa dibaca 4. Jadi kalau digabungkan 354 ini bisa dibaca dengan 354. Sekarang kita ke kegiatan ayo membaca. Ini lambang bilangannya dan ini cara membacanya. Lambang bilangannya tertera 375. Ini bisa dibaca dengan 375. Ini ditulis jadi 375. Dan ini 487, 487, dan 567 bisa dibaca dengan 567. Kita akan mempraktekkan lagu menyanyi ya, Peramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dal. Ini ada tanda lingkaran dan ada tanda garis panjang. Tanda lingkaran itu pola irama pendek dan tanda garis panjang pola irama panjang. Jangan lupa ya, diingat-ingat ya. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong,
rajin belajar, peramah dan sopan. Ayo diulangi. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan.